Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke, benar sekali, kita akan belajar terkait pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, untuk materi ini nanti diharapkan kalian pertama dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial oleh bentuk linear X dikurangi K. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial oleh bentuk linear AX plus B. Yang ketiga, diharapkan nanti kalian juga dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi terkait pembagian polinomial, kita akan membahas terlebih dahulu terkait pembagian bilangan bulat. Nah, bagian suku banyak atau polinomial dapat ditinjau juga nih sebagai pembagian bilangan bulat seperti pada contoh berikut. Nah, misalkan terdapat bilangan bulat 114 yang dibagi dengan 4. Kita di sini akan membahas menggunakan cara bersusun ya. Nah, 114 ini adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 4 ini adalah sebagai pembagi. Kita coba untuk membagi 114 terlebih dahulu ya. Jadi 11 kita bagi 4, kita akan memperoleh 2 karena 2 dikalikan 4 itu hasilnya dari 8. Sehingga 2-nya kita tulis di bagian atas ya. Lalu 2 kali 4 hasilnya adalah 8, kita taruh di bagian bawah 114, lebih tepatnya di bagian 11, satu-satunya maksudnya. Sehingga kalau kita kurangi hasilnya adalah 34. 34 itu maksudnya yang 3 itu kan dari 11 kita kurangi 8 sehingga hasilnya ada 3, lalu 4 nya turun ke bawah, jadi hasilnya 34. Setelah itu angka berapa yang mendekati 34? Angka dari pembagi ya, jadi 4 kali berapa yang mendekati 34 atau 34 kita, sehingga hasilnya adalah ya benar sekali 8. Jadi 8 dikali 4 itu adalah 32. Setelah itu kita kurangkan 34 dikurangi 2 sehingga hasilnya adalah 2. Nah, untuk 28 ini adalah hasil bagi, sedangkan untuk yang 2 ini adalah sisanya. Jadi kan untuk 114 ini jika kita kalikan dengan maksudnya yaitu jika 4 dikalikan dengan 28 maka akan mendekati ke bilangan yang dibagi ini, tetapi dia masih memiliki sisa yaitu 2. Nah, dari pembagian di atas dapat juga dituliskan sebagai berikut. Ini kan 114 sama dengan 4 dikalikan 28 lalu ditambahkan dengan secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bilangan yang dibagi itu sama dengan bagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Jika suku banyak fx dibagi oleh px, maka menghasilkan hasil bagi hx dan sisa sx. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Nah, dari bilangan bulat ini, pembagian bilangan bulat ini tentu berlaku juga pada pembagian pada polinomial yang akan kita bahas di slide yang berikutnya. Tolong disimak ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas terkait pembagian polinomial oleh bentuk linear X min K. Nah, pembagian suku banyak atau polinomial fx dengan pembagi x dikurangi k menggunakan cara bersusun, maka menghasilkan hasil bagi atau hx dan sisa pembagian atau s yang berderajat 0 atau s sama dengan konstanta, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, fx sama dengan x dikurangi k dikalikan dengan hx atau hasil bagi ditambah dengan s atau sisa.
Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ya. Oke teman-teman, untuk contoh soal dari pembagian oleh bentuk linier yang X dikurangi K, coba perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan hasil bagi HX dan sisa S dari pembagian Fx atau dari pembagian suku panjang Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 3 dengan Px, atau pembagi yaitu X dikurangi 1. Sini kan X dikurangi 1 itu linear X dikurangi K. Nah, bahkan cara bersusun ya untuk kita mengerjakan soal ini, sehingga untuk pembahasannya kita bikin cara bersusunnya terlebih dahulu ya, atau biasa kita kenal dengan Prokabit. Nah, di sini kita sudah membuat angka bersusun yang pertama, karena X pangkat 3 kurangi 2X ditambah 3 itu kita bagi dengan X dikurangi 1. Nah, untuk cara bersusun ini kita tidak perlu melihat keseluruhan, jadi kita fokus ke suku yang memiliki variabel dengan derajat yang paling besar. Di sini untuk derajat yang paling besar yaitu X pangkat 3. Jadi di sini X pangkat 3. Nah, kita cukup kurangkan dengan X yang ada pada pembagi, sehingga diperoleh X pangkat 3 dikurangi X yaitu X kuadrat. Di sini kita akan fokus menghilangkan terlebih dahulu yang derajatnya paling besar, sehingga X kuadrat ini kita kalikan dengan X dikurangi 1. Hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, sehingga kita kurangkan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 3 dikurangkan dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, sehingga hasilnya yaitu X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, untuk variabel yang tidak ada di Fx itu kita bisa isi dengan 0, jadi kayak tulis 0 dikali X kuadrat, kan hasilnya tetap 0. Sebenarnya itu ada yang bagian X kuadratnya, tapi tidak kita tuliskan. Untuk yang X kuadrat dikurangi 2X plus 3 ini kita coba kurangi atau kita coba hilangkan yang X kuadratnya, kita bagi lagi dengan X hingga X kuadrat bagi X hasilnya X ya. Sini tandanya plus karena kita bagi itu nilainya juga positif X kuadrat, sehingga X nya kita kalikan dengan X dikurangi 1. Hasilnya yaitu X kuadrat kurangi X. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 2X plus 3 kita kurangkan dengan X kuadrat dikurangi X, sehingga hasilnya yaitu negatif X plus 3. Nah, di sini kita akan fokus menghilangkan yaitu negatif X nya. Jika negatif X ini hilang, maka kita bagi dengan X sehingga hasilnya yaitu negatif 1. Negatif 1 ini kita kalikan ke X kurangi 1, sehingga hasilnya yaitu negatif X ditambah 1. Sehingga kita kurangkan lagi antara negatif X ditambah 3 kurangkan dengan negatif X ditambah 1. Hasilnya yaitu 2. Untuk sisanya adalah 2. Di sini kita dapat menimbulkan hasil bagi atau HX dan sisa atau S yaitu X kuadrat plus X dikurangi 1 yang bagian atas. Untuk langkah yang bersusun, lalu untuk sisanya yang paling bawah yaitu, nah secara matematis Fx dapat ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan X dikurangi 1 dikalikan X kuadrat ditambah X dikurangi 1 ditambah 2 atau sisa. Jadi di sini X dikurangi 1 itu adalah X dikurangi K, sedangkan untuk X kuadrat ditambah X dikurangi 1 itu adalah hasil bagi dan 2 nya itu adalah sisa.
Oke teman-teman, kita tadi telah mempelajari terkait yang linear x dikurangi k ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait pembagian polinomial oleh bentuk linear ax ditambah b. Nah, pembagian suatu banyak atau polinomial fx dengan pembagi ax plus b menggunakan cara bersusun maka menghasilkan hasil ax dan sisa pembagian s berderajat 0 atau s sama dengan konsta, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: fx sama dengan ax ditambah b dikalikan dengan hx hasil bagi tambah dengan s atau sisa. Agar kalian lebih memahami terkait materi pembagian digunakan oleh bentuk linear ax plus b, perhatikan contoh soal yang berikut ini ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil bagi atau hx dan sisa atau s dari pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 dengan yaitu px sama dengan 4x dikurangi 3. Kita akan menggunakan cara bersusun ya untuk menyelesaikannya. Untuk pembahasannya sebagai berikut. Kita buat terlebih dahulu untuk programik atau bersusunnya ya. Jika diperoleh untuk 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Kita bagi dengan 2x dikurangi 3. Nah, untuk di sini kita fokus terlebih dahulu kan 2x pangkat 3-nya ya. Hingga 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. Nah, hasilnya yaitu ya benar x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita kalikan dengan 2x dikurangi 3. Kita taruh di bagian bawah dari 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat ya. Nah, sehingga hasilnya itu 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Kita kurangkan, ya, hasilnya itu 8x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Nah, kita selanjutnya fokus untuk menghilangkan yang 8x kuadratnya ya, pangkat yang besar atau derajat yang tertinggi, sehingga 8x kuadrat bagi 2x itu hasilnya adalah ya benar sekali 4x. Dan kita kalikan 4x dengan 2x dikurangi 3, jadi hasilnya itu 8x kuadrat dikurangi 12x. Kita kurangkan lagi, nah, hasilnya itu 8x dikurangi 1. Kita fokus lagi nih untuk menghilangkan 8x nya ya, dan kita bagi 2x sehingga hasilnya itu benar 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan 2x dikurangi 3 sehingga hasilnya itu 8x dikurangi 12, sehingga hasilnya kita kurangkan 8x dikurangi 1, kita kurangkan dengan 8x dikurangi 12, hasilnya yaitu ya benar sekali 11 ya untuk sisanya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan untuk hasil bagi dan sisanya. Untuk hasilnya yaitu pada yang paling atas dari langkah bersusun yang kita lakukan tadi ya, yaitu x kuadrat plus 4x plus 4 dan sisanya yaitu 11. Nah, secara matematis fx kita dapat tuliskan sebagai berikut: fx sama dengan 4x min 3 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 ditambah 11. Sini 2x yaitu untuk dari ax plus negatif 3 ya. Untuk x kuadrat plus 4x plus 4 ini adalah ax atau hasil bagi, dan 11 ini adalah s atau sisanya. Sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Semoga kalian juga bisa memahami ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan coba membahas terkait bentuk kuadrat atau pembagian dari bentuk kuadrat. Mohon diperhatikan kembali ya. Baik teman-teman, saat ini kita akan coba membahas kembali terkait pembagian polinomial. Tetapi saat ini kita akan membahas yang pembagian oleh bentuk kuadrat
3x kuadrat plus bx plus c. Nah, tentunya kita akan coba menggunakan cara bersusun kembali ya. Nah, untuk pembagian suku banyak polinomial suku banyak atau polinomial fx dengan pembagi ax kuadrat plus bx plus c menggunakan cara bersusun, maka menghasilkan hasil bagi hx dan sisa pembagiannya itu sx, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c kita kalikan dengan hx tambah dengan sx sebagai sisanya. Nah, agar kalian lebih memahami, coba perhatikan contoh soal berikut. Tentunya kita akan membahas menggunakan cara bersusun kembali ya. Nah, coba kalian perhatikan untuk soal berikut terkait pembagian oleh bentuk kuadrat. Nah, di sini terdapat soal yaitu tentukan hasil bagi atau hx dan sisa atau sx dari pembagian fx atau suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Px atau pembagiannya sama dengan x kuadrat dikurangi x 2 menggunakan cara bersusun. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut ya. Kita coba bentuk lagi dengan cara bersusun atau propagatif. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 bagi dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kita fokus lagi untuk menghilangkan derajat tertingginya, yaitu x pangkat 4. X pangkat 4 ini kita bukan bagi dengan x, tapi kita bagi dengan x kuadrat dengan juga pembagi yang memiliki derajat tertinggi. Sehingga x pangkat 4 ini kita bagi dengan x kuadrat, hasilnya itu ya benar sekali x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita kalikan lagi dengan x kuadrat min x min 2, sehingga hasilnya itu x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2, sehingga hasilnya yaitu x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 2x min 1. Nah, selanjutnya kita akan fokus kurangi derajat tingginya yang berderajat 3, x pangkat 3-nya. Nah, di sini x pangkat 3 kita bagi dengan x kuadrat, sehingga hasilnya yaitu ya benar sekali x. X-nya kita kalikan ke x kuadrat dikurangi x dikurangi, ya hasilnya yaitu x dikalikan dengan x kuadrat, maka x pangkat 3. Lalu min x kita kalikan dengan x, hasilnya x kuadrat, dan x kita kalikan dengan min 2, sehingga hasilnya yaitu min 2x. Di sini kita kurangkan lagi ya, sehingga untuk x pangkat 3-nya hilang, dan ternyata untuk x kuadratnya juga hilang. Nah, sehingga kita bisa langsung hasilnya yaitu 4x kurangi 1. Nah, dari sini kita dapat menentukan hasil bagi dan juga sisa atau sx-nya ya. Sini hasil baginya yang paling atas yaitu x kuadrat ditambah x, dan hasil baginya yaitu 4x dikurangi 1. Nah, secara matematis fx dapat ditulis kembali sebagai berikut, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurangi x min 2, yaitu ini di sini sebagai bentuk kuadrat atau itu sebagai bentuk kuadrat dari ax kuadrat plus bx plus c, dan dikalikan dengan x kuadrat plus x itu sebagai hasil bagi ditambah dengan 4x dikurangi 1 itu sebagai sisa. Oke teman-teman, untuk pembahasan terkait pembagian polinomial dengan cara bersusun sampai situ terlebih dahulu ya. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami materi terkait dengan pembagian polinomial tentunya dengan cara yang bersusun. Agar kesehatan selalu dan jangan lupa belajar ya. Untuk penutupnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.